Keesokan paginya, aku bangun dan tanpa membangunkan yang lainnya bermaksud untuk mengunjungi pantai. Aku mengkhawatirkan keselamatan kedua perahuku di pantai terbuka. Para anjing merasa senang saat aku menuruni tangga dan berlompatan menemuiku. Ayam-ayam jantan berkokok dan mengepak-ngepakkan sayap. Dua hewan kecil yang cantik berloncatan di sekitar. Semuanya tampak hidup dan bersemangat. Hanya si keledai yang tampak segan memulai hari dan sayangnya saat aku justru membutuhkan jasanya. Aku membuat mimpi pagi hari si keledai terbang menghilang dengan mengikatkan tali kekang padanya ke kereta. Sementara si sapi yang belum diperah susunya menikmati hak istimewa untuk melanjutkan istirahatnya. Dan bersama dengan semua keluarga yang kutinggal, aku meninggalkannya merumput. Ketakutanku atas keselamatan kedua perahu dengan cepat menghilang. Kedua perahuku itu baik-baik saja, dan untuk mempercepat kepulangan, barang yang kuambil dari muatannya hanya yang ringan. Si keledai rela berlari pulang hanya dengan itu, dan ia sama juga denganku, luar biasa siap untuk sarapan. Saat mendekati pohon, tidak ada suara yang terdengar, tidak ada satu jiwa pun yang terlihat. Padahal sekarang sudah mulai siang. Dan istriku yang baik terkejut luar biasa saat terbangun oleh keramaian dan kebisingan yang kubuat. Dia terbangun dan baru menyadari kalau hari sudah siang. "Apa yang bisa membuat kami bangun kesiangan seperti ini?" serunya. "Pasti karena kasur-kasur yang nyaman ini terlalu menenangkan. Lihat, anak-anak yang masih tidur juga." Sambil menguap dan meregangkan badan, anak-anak akhirnya turun dari pohon, menggosok mata mereka dan tampak masih setengah sadar. Seperti biasa, Ernest yang terakhir bangun. "Ayo ke sini anak-anak," kataku. "Hal ini tidak boleh terjadi lagi. Aku mengerti tempat tidur kalian terlalu mewah semalam. Namun menurutku ada alasan lain dari sekedar menyalahkan kasur-kasur yang nyaman itu. Dan aku memutuskan dalam hati kalau anggur lezat Canary milik kapten itu harus diminum dengan sangat hemat untuk kedepannya. Sekarang saatnya berdoa dan sarapan," lanjutku. "Lalu pergi bekerja. Aku harus mengambil semua muatan dari perahu ke daratan sebelum kedua perahu itu terkena air pasang berikutnya." Berkat kerja keras yang sungguh-sungguh, kami menyelesaikan pekerjaan ini, lalu aku naik ke atas perahu bersama Fritz secepatnya setelah perahu-perahu itu mengapung. Anak-anak yang lain berbalik untuk pulang, tapi Jack tetap bertahan di sana dengan menunjukkan ekspresi memohon, sehingga aku tidak bisa menolak untuk membawanya bersamaku. Aku hanya bermaksud membawa perahu-perahu itu berputar ke tempat aman di Safety Bay, tapi laut yang tenang dan cuaca yang bagus menggodaku untuk melakukan perjalanan lainnya ke bangkai kapal. Perjalanan ini membutuhkan waktu lebih lama daripada yang kuduga. Jadi saat naik ke atas kapal, kami hanya bisa melakukan pemeriksaan muatan, mengumpulkan beberapa barang yang mudah dijinjing, dan kemudian memanfaatkan angin laut yang akan membuat kami kedinginan malam nanti. Jack dengan senang hati melakukan perburuan di ruang kapal, menemukan benda-benda asing dan menarik yang dengan cepat sebuah suara derakan dan dentuman yang luar biasa digembar-gemborkan saat ia mendekat dengan kereta sorong. Dengan semangat paling tinggi, kami melihat kemujurannya dalam menemukan benda yang sangat berguna untuk membawa pulang kentang. Dia diikuti oleh Fritz yang beritanya masih lebih penting. Dia telah menemukan terbungkus dengan hati-hati dan tertutup dalam sekat-sekat, sesuatu yang tampaknya merupakan bagian yang terpisah dari sebuah perahu. Dengan tali temali dan kelengkapan lainnya, bahkan beberapa meriam kecil dari kuningan. Itu merupakan penemuan besar, dan aku bergegas melihat apakah pemuda itu benar. Ternyata dia memang benar, tapi kegembiraanku tertahan dengan tugas berat untuk menaruh semua kerajinan itu menjadi satu sehingga bisa dibawa di atas laut. Sekarang sudah hampir waktunya untuk makan dan bergegas ke perahu tempat kami telah mengumpulkan barang baru yang disebut ketel tembaga, pelat besi, parutan tembakau, 2 batu asah, 1 tong kecil bubuk, dan batu api lainnya, serta kereta sorong diletakkan di samping Jack yang dijaganya sendiri secara khusus. Saat mendekat ke pantai, kami dikejutkan dengan melihat sosok-sosok kecil yang berbaris di sepanjang tepi air dan tampaknya menatap tajam ke arah kami.
Mereka terlihat memakai mantel gelap dan rompi putih dan berdiri dalam diam dengan tangan diletakkan di samping tubuh mereka. Hanya sekali-sekali merentangkan tangan dengan lembut seakan-akan rindu untuk memeluk kami. "Ah, ini dia akhirnya. Para orang kerdil dari negeri ini menyambut kita," seruku tertawa. "Oh ayah," seru Jack, "aku berharap mereka Lilliput. Aku pernah sekali membaca cerita tentang mereka di buku. Jadi mereka seharusnya seperti itu. Tapi Lilliput yang ini tampak terlalu besar." "Kau harus melenyapkan pemikiran tentang Lilliput dan menerima kalau mereka itu pinguin, Jackku sayang," kataku. "Kita belum pernah melihat mereka dalam jumlah sebanyak ini, tapi Ernest pernah membunuh satu dari mereka. Kalau kau ingat, tidak lama setelah kita mendarat. Mereka perenang yang sempurna, tapi tidak berdaya di daratan. Mereka tidak bisa terbang dan lari." Kami semakin mendekati daratan saat aku bicara, dan tidak lama kemudian airnya menjadi dangkal. Lalu Jack melompat keluar dari tongnya dan melintasi pantai, membuat burung-burung yang tidak menyangka akan kehadirannya terkejut. Dan dengan tongkatnya, Jack memukul lebih dari setengah lusin dari mereka. Entah hanya pingsan atau mati. Sisanya melarikan diri ke air, menyelam dan menghilang. Pinguin merupakan makanan yang tidak enak karena rasa berminyaknya yang terlalu kuat. Aku menyesal Jack telah menyerang mereka. Tapi saat aku menengok mereka saat kami mendarat, beberapa yang berjatuhan bangun dari pingsannya dan mulai bersusah payah berlenggak-lenggok pergi. Kami menangkap dan mengikat kaki mereka menjadi satu dengan rumput panjang, membaringkannya di atas pasir untuk menunggu sampai kami siap untuk berangkat. 3 kereta sorong kami angkut dari muatan. Si pinguin yang hidup didudukkan dengan susah payah dan berguling-guling oleh Jack. Lalu kami pun berangkat dengan penuh semangat. Suara yang tidak biasa saat kami mendekat membuat anjing-anjing menggonggong dengan marah. Tapi saat melihat kami, mereka bergegas maju sambil menunjukkan kegembiraan yang berlebihan. Jack kecil yang malang nyaris tidak bisa mengendalikan kereta sorongnya. Dia terlihat sangat kecewa karena pinguin itu dan yang lainnya. Dia menjadi tidak sabar. Konyol rasanya melihat dia mulai marah dan memukul mereka sampai pingsan karena kelakuan gaduh mereka. Pembongkaran dan pemeriksaan barang-barang menimbulkan kegembiraan yang luar biasa. Parutan tembakau dan pelat besi ternyata membingungkan semua orang. Aku meminta anak-anak untuk menangkap beberapa angsa dan bebek, lalu memberi mereka pinguin yang kakinya diikat. Menurutku, hal itu layak dicoba untuk menjinakkan mereka. Selama kepergian kami, istriku bekerja keras mengumpulkan persediaan kentang dan umbi singkong. Aku memuji usahanya dan si kecil Franz berkata, "Ah ayah, aku bertanya-tanya apa yang akan ayah katakan saat ibu dan aku memberi beberapa jagung Indian, melon, labu, dan timun." "Dasar kau bocah banyak omong," jerit ibunya. "Kau telah membocorkan rahasia ibu, padahal ibu berniat mengejutkan ayahmu saat tanaman itu sudah tumbuh." "Ah, ibu kecil malang yang kecewa," kataku. "Tidak apa-apa, aku terpesona mendengarnya. Tapi beritahu aku, dari mana bibit-bibit itu?" "Dari tas ajaibku tentu saja," jawabnya. Dan setiap kali pergi untuk mengambil kentang, aku menyebarkan bibit-bibit itu ke tanah kosong yang telah kuambil kentangnya, dan aku sudah menanam kentang juga. "Bagus sekali wanita kecil yang bijaksana," seruku. "Kau adalah panutan untuk kebijaksanaan dan kerja keras." Tapi dia melanjutkan, "Aku agak kurang suka dengan parutan tembakau yang kau bawa. Apakah mungkin kau akan membuat tembakau? Ayolah, pastikan dulu kelimpahan makanan untuk mulut kita sebelum memikirkan hidung kita." "Tenang saja istriku, aku tidak sejauh itu berniat memperkenalkan kebiasaan buruk menghisap tembakau yang kotor dan konyol ini ke keluarga kita. Tolong perlakukan parutanku dengan hormat, karena ia bisa saja memberimu roti hangat pertama yang akan kau lihat setelah hari-hari yang panjang ini." "Apa hubungannya roti dengan parutan tembakau? Aku tidak bisa membayangkan apa maksudmu. Dan ngomong-ngomong soal roti, kita tidak punya oven yang akan membuatnya jadi menggiurkan." "Ah, kau jangan mengharapkan roti sungguhan," kataku. "Tapi dengan pelat besi ini, aku bisa memanggang kue pipih atau kue scone yang akan menjadi roti yang sempurna. Aku juga bermaksud mencoba apa yang bisa kulakukan dengan umbi-umbi Ernest. Dan untuk itu,
aku ingin kau membawa tas kanvas yang kuat." Istriku rela melakukannya, tapi dia jelas tidak percaya pada kemampuanku sebagai tukang roti. Aku melihatnya memasukkan seperiuk penuh kentang-kentang yang bagus sebelum memulai pekerjaan, seolah-olah untuk memastikan ketersediaan makanan tanpa bergantung pada rotiku. Setelah membentangkan kain layar yang lebar di tanah, aku memanggil anak-anak dan mulai bekerja. Masing-masing mengambil parutan dan satu umbi yang sudah dicuci bersih dari stok kami, dan saat semuanya sudah duduk berkeliling di atas kain, 1, 2, 3, tekan ke bawah, seruku. Mulai menggesekkan umbi sekuat mungkin pada permukaan parutan yang kasar. Contoh yang kulakukan dengan cepat diikuti oleh mereka. Di tengah-tengah luapan kegembiraan, masing-masing melihat tingkah yang lucu dan gerakan yang aneh dari teman sebelahnya, selama menggosok dengan keras, mengukur, memarut, dan menggilaskan ke bawah umbi-umbi yang dibagikan kepadanya. Tidak satu pun yang melihat bubuk itu berhenti dan mencicipinya karena sesungguhnya itu tampak seperti serbuk gergaji yang basah. Roti singkong bernilai tinggi di banyak bagian negara baru. Dan aku pernah mendengar kalau beberapa orang Eropa lebih memilih roti ini daripada roti gandum yang berasal dari negara mereka sendiri. Ada beberapa jenis singkong. Ada satu macam yang tumbuh dengan cepat dan umbinya matang dalam waktu yang sangat pendek. Jenis lainnya tumbuh agak lebih lama. Umbi dari jenis yang ketiga tidak sampai pada fase matang selama 2 tahun. Dua jenis yang pertama beracun jika dimakan mentah. Tapi mereka lebih memilih jenis terakhir yang tidak merugikan karena umbi-umbi itu jauh lebih bermanfaat dan tepung yang dihasilkan sempurna jika hasil parutannya diperas dengan hati-hati. "Apa gunanya memeras mereka, Ayah?" tanya Ernest. "Untuk mengeluarkan getahnya yang mengandung racun. Pati yang sudah kering, sehat dan bergizi." Tapi Ayah tetap tidak berniat mencicipi sampai mencoba efeknya pada unggas-unggas dan kera kita. Saat ini pasokan umbi kami sudah menjadi bubuk yang lembab. Tas kanvas sudah terisi penuh, tapi ternyata perlu bantuan mesin untuk menghilangkan kelembapannya. Pengaturan untuk tujuan selanjutnya sebagai berikut. Sebuah balok lurus yang kuat diratakan di satu sisi. Papan halus diletakkan melintasi 2 akar rendah pohon kami. Di atasnya kami taruh kantong-kantong, di atas kantong itu diletakkan papan lainnya, dan di atasnya lagi balok panjang. Salah satu ujungnya melewati bagian bawah akar dekat kantong, ujung satunya menonjol jauh ke depan. Dan di atasnya kami pasangkan benda-benda terberat yang bisa kami pikirkan, seperti paron, palang besi, dan beberapa timah. Beban yang menekan tas itu luar biasa berat, dan getahnya mengalir keluar dari dalamnya ke tanah. "Apakah hasil dari semua ini nanti bisa disimpan?" tanya istriku yang datang menghampiri untuk melihat bagaimana perkembangan pekerjaan kami. "Atau satu tas penuh itu harus dibuat sekaligus? Kalau memang begitu, kita akan menghabiskan sepanjang hari besok untuk membakar kue." "Tidak dibuat sekaligus," aku menjawab. "Kalau sudah kering, tepung ini dimasukkan ke barel dan akan tetap segar dalam waktu lama. Kita akan menggunakan semuanya, bagaimanapun seperti yang kau lihat." "Apa kita bisa memulainya sekarang, Ayah?" tanya Ernest. "Sepertinya sudah tidak ada lagi kelembapan yang tersisa." "Tentu saja," kataku. "Tapi Ayah hanya akan membuat satu kue hari ini sebagai percobaan. Kita harus lihat bagaimana kue itu bisa diterima oleh si Master Knips dan ayam-ayam betina sebelum membangun rumah roti dalam model biasanya." Aku mengeluarkan beberapa genggaman penuh tepung untuk membuatnya. Dan dengan tongkat mengendurkan dan mengaduk sisanya, aku bermaksud memerasnya lagi. Saat pelat besi kutaruh di atas api yang mulai memanas, aku mencampurkan roti dengan air dan sedikit garam, memijat dengan baik, dan membentuk kue yang tebal. Lalu aku meletakkannya di atas pelat panas, dan saat satu sisinya mulai jadi berwarna kuning kecoklatan yang bagus, roti itu dibalik dan dengan cepat terpanggang. Aromanya sangat lezat. Anak-anak tampak sangat iri pada kedua ayam betina dan si kera yang terpilih menjadi subjek percobaan menarik ini. Mereka dengan tenang memperhatikan hewan-hewan itu melahap kepingan kue yang kuberikan pada mereka. Sampai Fritz berbalik kepadaku dan berkata, "Kalau kue itu beracun, efek apa yang akan diderita makhluk-makhluk itu? Apa mereka akan mabok atau menderita kesakitan?" Bergantung pada sifat dasar racunnya, beberapa menyebabkan rasa sakit yang menyiksa.
seperti Coquicum, Hellebore, dan Aconite. Yang lainnya membuat mabok dan melumpuhkan, yang kemudian diikuti dengan kejang-kejang yang menyakitkan atau seperti belladonna yang membuat kita meracau. Efek itu juga tentu saja bervariasi sesuai dengan jumlah yang dimakan. Ada beberapa obat yang bisa digunakan sebagai lawan terbaik untuk melawan efek dari setiap racun. Obat pembuat muntah untuk kasus apapun, untuk mengeluarkan sebanyak mungkin zat berbahaya, dipadukan dengan minyak dan minuman bergetah untuk menenangkan dan melindungi perut dari iritasi. Perangsang seperti alkohol, amonia, atau kopi yang kuat untuk membangunkan ketidaksadaran dari pengaruh biusnya. Dan obat penawar yang mungkin di dalamnya sendiri mengandung racun yang digunakan untuk melawan rangsangan berlebih dari saraf yang disebabkan oleh racun convalescent. Tapi sekarang tidak usah memikirkan lagi soal racun ini. Makan malam sudah siap dan kita tidak perlu takut menyantap pinguin panggang dan kentang. Tidak lama kemudian kami beranjak untuk makan malam. Kami tinggalkan para unggas yang mematoki sisa-sisa remah yang bisa didapatnya dari makanan yang masih dipertanyakan, dan kami berkumpul untuk menikmati makan malam dengan pinguin panggang. Kentangnya sempurna seperti biasa. Pinguinnya tidak seburuk dugaanku, walaupun amisnya masih sangat terasa. Keesokan paginya, semua orang memperhatikan kesehatan Knips dan ayam-ayam betina. Dan kami menjadi sangat gembira ketika Jack yang berlari kali pertama untuk melakukan kunjungan pemeriksaan membawa kabar kalau Knips dan ayam-ayam betina berada dalam kondisi sehat dan semangat yang sangat sempurna. Sekarang tidak ada waktu untuk bermalas-malasan, dan pemanggangan roti dimulai dengan sungguh-sungguh. Api yang besar telah menyala, pelat telah dipanaskan, dan adonan itu dibuat menjadi kue. Setiap anak membuat kuenya masing-masing dan memperhatikan pemanggangan dengan sungguh-sungguh. Tentu saja terjadi kesalahan, yaitu beberapa roti gosong dan beberapa tidak cukup matang. Tapi setumpuk kue lezat yang menggoda akhirnya siap, dan dengan banyaknya susu yang nikmat, kami sarapan dengan meriah dan berada dalam semangat tinggi atas keberhasilan kami. Segera setelahnya, kami memberikan makan pada para unggas dengan sisa-sisa potongan hidangan kami. Aku mengamati kalau si pinguin tawanan bersikap tenang di antara mereka dan sama jinaknya dengan angsa dan bebek-bebek. Oleh karena itu, ikatannya dilepaskan dan mereka bisa bebas pergi bersama dengan unggas-unggas yang lainnya.